Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dalam sejarah perkembangan agama Islam tercatat ada banyak peristiwa peperangan yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Dan dari sekian peperangan yang sangat terkenal adalah Perang Badar, di mana saat itu kaum muslimin hanya berjumlah 300-an orang, sementara orang-orang kafir Quraisy hampir 1.000 orang. Tetapi peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dengan izin Allah. 14 orang gugur, dan di kalangan kafir Quraisy 70 orang gugur. Bahkan Abu Jahal pun ikut gugur di dalamnya. Dalam perjalanan pulang dari peperangan Badar ini, Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya bahwa perang yang baru saja diselesaikan ini adalah perang kecil. Para sahabat terhenyak, terkejut, kaget, karena perang Badar ini adalah perang di saat melaksanakan ibadah puasa. 14 orang sahabat gugur, ada yang terluka dan berdarah-darah. Oleh Rasulullah disampaikan sebagai perang kecil. Lalu ada yang bertanya, adakah perang yang lebih besar dari perang ini ya Rasulullah? Beliau menjawab, ada, yaitu mujahadahul abdi hawa, perjuangan, peperangan seorang hamba melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu disinyalir sebagai musuh terbesar manusia. Betapa banyak orang mengalahkan orang lain dengan satu kali pukulan, tapi tidak mampu mengendalikan, mengalahkan dirinya, hawa nafsunya, hingga akhirnya ia jatuh ke lembah nista. Itulah sebabnya selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini, kita dilatih, kita digembleng, kita ditarbiyah oleh Allah untuk punya skill, untuk punya kemampuan mengendalikan hawa nafsu yang disinyalir sebagai musuh terbesar kita. Alat latihnya adalah puasa. Instrukturnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tujuan yang ingin diraih adalah manusia unggulan, manusia berkelas, yang dalam bahasa agama dibahasakan dengan manusia yang bertakwa. Itu pula lah rupa-rupanya Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridhonya Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini merupakan satu berita gembira dari beliau, sehingga selama Ramadan ini kita berpuasa atas dasar iman, tujuannya ridho Allah, dan Allah berkenan untuk melupakan, memutihkan, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadiah yang diberikan berupa ampunan dosa inilah
yang mungkin menjadi penyebab kita beridul fitri. Karena idul terambil dari akar kata id, maknanya kembali. Fitri bisa bermakna asal kejadian, agama yang lurus, atau kembali kepada fitrahnya. Dan fitrahnya manusia itu adalah bersih suci, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kullu mauludin yuladu a'lal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, mentauhidkan Allah. Ada juga yang dipahami ini sebagai bersih tanpa noda dan dosa. Maka di dalam Islam tidak ada konsep dosa warisan. Kita tidak boleh mengatakan ini anak koruptor, anak pencuri, anak preman. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sehingga perjuangan kita di bulan Ramadan yang menghasilkan kita kembali kepada fitrah bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Inilah sehingga kita disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrah kesuciannya tanpa noda dan dosa. Berarti semua orang boleh lebaran, tapi tidak semua orang beridul fitri. Idul Fitri berkaitan dengan ampunan dosa yang Allah berikan disebabkan karena puasa atas dasar iman dan ridho Allah. Itulah sebabnya di dalam Quran, dosa ini seringkali membuat kita berjauhan dengan Allah. Nabi Adam ketika belum berdosa, bahasa yang digunakan oleh Allah adalah wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Tetapi setelah melakukan dosa, bahasanya berubah menjadi alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Sebelum berdosa, hadhihi syajarah, pohon ini. Setelah berdosa, pohon itu. Ini dan itu menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ini dekat, itu jauh. Dengan Idul Fitri diampuninya dosa, maka kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak sekedar berlebaran, tetapi kita memang berhak untuk mendapatkan gelar Idul Fitri. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.